kepada Tuhan. Kita nyembah Tuhan lagi sama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih setiamu Bapa. Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Jikalau kami boleh ada Tuhan, walaupun hanya ibadah online ini Tuhan, ini tidak menghalangi kami untuk bertemu dengan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, sebentar kami ingin menaikkan penyembahan kami Bapa. Biarlah penyembahan ini naik di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah penyembahan ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Mari kita akan menyembah dari Allah. Yesus, tiada yang seperti Tuhan. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, menghibur, menara kekuatan, biarlah semua
Victor adalah dia akan memilih untuk yang namanya ketika dalam pikiran mulai ada banyak sekali suara-suara, ada banyak sekali hal-hal yang seringkali mengganggu, maka pilihannya adalah kalau Victor adalah kita akan berperang dan berkata bahwa aku bisa, aku menang dan aku bisa mengerjakan semuanya karena Tuhan ada di pihakku. Nah, semua tergantung
tunjukkan ke kalian, menurut kalian ini penuh atau ini kosong, ini setengah isi atau setengah kosong. Sudut pandang kalian menentukan segala sesuatunya, dan peperangan di pikiran kalian menentukan segala sesuatunya. Ya, kita akan belajar yang berikutnya lagi. Ya, kita akan belajar mengenai bagaimana menjadi victor. Saya tidak akan membahas mengenai bagaimana seorang korban, karena kita bukan korban. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, dan Tuhan tentukan akan lebih dari pemenang. Ya, bagaimana menjadi victor? Kita akan buka di Roma 8 ayat 37 sampai 39. Beginilah firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan yang pertama, bagaimana menjadi victor, menjadi seorang pemenang, yaitu memiliki hubungan dengan sang pemenang, yaitu siapa? Tuhan sendiri. Kalau kita memiliki hubungan yang erat dengan Yesus, dengan Tuhan, maka sekali lagi masalah sebesar apapun itu akan terlihat kecil, dan kita bisa berkata bahwa hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Hai masalah, aku punya sang pemenang, yaitu Yesus sendiri, yang sudah mengalahkan maut. Dan seringkali kita lupa dengan semua itu. Yang kedua, bagaimana menjadi victor, menjadi pemenang, yaitu keluar dari kehidupan victim. Apa itu? Ya, kehidupan tentang menjadi korban. Ya, kita akan buka di 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 5. Ya, 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan adalah pengetahuan. Saya hanya sampai di ayat 5. Kalau di ayat selanjutnya bisa kalian baca sendiri di rumah. Nah, yang kedua bagaimana? Yang kedua adalah keluar dari kehidupan fiktif. Seperti yang di 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 5. Maksudnya bagaimana? Seringkali kalau sudut pandang kita bahwa kita adalah sebagai korban, maka kita akan berpikir dan mempengaruhi seluruh kehidupan kita bahwa kita adalah korban, bukan pemenang. Yang ketiga, bagaimana menjadi seorang pemenang? Yaitu belajar berperang. Tadi ayat di awal dikatakan bahwa hidup ini adalah sebuah peperangan. Dalam pikiran kita untuk menentukan hari ini kita mau pakai baju apa, hari ini kita mau makan apa, hari ini kita mau sekolah atau tidak, hari ini kita mau malas atau tidak. Itu adalah sebuah peperangan di pikiran kita. Nah, yang ketiga adalah belajar berperang. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi yang pertama apa? Kita tunduk kepada Allah. Untuk kita menundukkan diri kepada Allah seringkali itu susah. Apalagi di masa-masa seperti masa remaja, seperti kalian seringkali memilih untuk yang lain, untuk bersantai-santai, untuk yang namanya mengerjakan hal-hal yang mungkin tidak penting, karena seringkali berkata bahwa masa muda adalah masa yang seringkali tidak mau semua orang melewatkannya dan diisi dengan hal-hal yang seringkali ya saya udah dulu dan sebagainya. Nah, saya percaya itu bukan kalian. Kalian adalah orang-orang yang belajar untuk mempersiapkan hidup kalian untuk nanti menjadi seorang pemimpin, menjadi berkat, menjadi orang-orang yang Tuhan akan pakai secara luar biasa. Amin. Yang keempat adalah bertumbuh di dalam karakter Kristus. Ya, jadi bertumbuh
belajar ada banyak yang namanya 49 karakter. Ada di sini dikatakan ada yang namanya waspada, ada penuh perhatian, ada siap sedia, ada kebaikan. Tiap hari kita belajar. Dan biarkan sekali lagi hanya karakter Kristus kita minta tiap hari, tiap pagi untuk minta ada DNA yang ilahi, karakter Kristus turun dalam hidup kita. Bagaimana dengan kalian? Mari, ayo minta tiap kali datang kepada Tuhan, minta. Kalau engkau seringkali tidak bisa mengerjakan banyak hal, engkau seringkali susah untuk yang namanya bisa bangun pagi, engkau susah untuk yang namanya bisa mengerjakan hal-hal yang seringkali dipercayakan kepadamu, minta sama Tuhan. Tuhan, mampukan aku untuk mengerjakan semuanya, bukan karena kekuatanku, tapi karena Tuhan yang memampukan. Jadi sekali lagi, pilih, karena dalam hidup pasti akan ada sebuah pilihan. Pilih untuk menjadi seorang pemenang atau seorang korban, victim atau victor, dan biarkan hidupmu pilih yang benar. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, sekali lagi buat anak-anak kami melihat sudut pandang yang benar Tuhan. Buat setiap kami juga Tuhan belajar untuk tiap hari Tuhan dalam peperangan di pikiran kami, untuk kami memilih bahwa kami melihat dari sudut pandang yang benar, yaitu seorang pemenang, sehingga kami melihat segala sesuatunya adalah baik, dan Tuhan kerjakan yang ajaib di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dan jadikan anak-anak kami seorang pemenang, bukan seorang korban. Mereka tidak akan pernah putus asa. Tuhan yang angkat mereka dan jadikan mereka anak-anak yang akan Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam